Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya Dani Widya Suara Bimbingan Konseling. Selanjutnya kita akan membahas seni bermain peran. Meskipun pertama tadi kita sudah diskusi bahwa banyak seni yang bisa kita gunakan dalam proses konseling untuk generasi milenial, saya mengambil seni bermain peran ini karena memang seni ini sudah sedemikian jamak dan familiar pada konseling. Teman-teman pasti sudah tahu dengan psikodrama atau gestalt atau emosi transaksional. Ini sudah sering kita lakukan pastilah di sekolahan atau di setting apapun. Nah, saya hanya akan mempertajam ini karena kalau saya mempertajam seni-seni musik dan seterusnya, nanti referensinya memang belum sedemikian kuat. Bapak Ibu yang berbahagia, seni bermain peran ini memang tidak semua generasi milenial suka dan nyaman dengan cara ini. Saya dulu waktu jadi guru BK sering menggunakan seni musik justru karena anak-anak yang sedemikian adaptif di sekolahan, kemudian saya ajak untuk ngobrol-ngobrol dan seterusnya, kita ke studio musik, kita main musik, dan mereka ternyata lebih mudah dikendalikan setelah kita akrab dengan musik. Namun ternyata banyak juga anak-anak yang generasi sekarang ini nyaman dan asik dalam mengeksplorasi verbal maupun non-verbal dalam berbagai setting dan peran dalam bermain peran. Kita lihat sekarang lebih antusiasnya gara-gara munculnya media TikTok misalkan. Ini adalah sebuah media digital yang mereka bisa memerankan berbagai hal dengan cara yang sedemikian asik. Bagaimana kalau kita memanfaatkan TikTok itu bukan untuk happy fun-nya anak-anak, tapi untuk terapi konseling bermain peran. Ini kan keren apa itu. Nah, bagaimana melakukan bermain peran, saya tidak akan menyinggung ke situ karena saya yakin Bapak Ibu sudah familiar. Saya tidak mengupas sesuatu hal yang Bapak Ibu sudah kuasai. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana bermain peran ini penting dalam sebuah konseling, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa bermain peran itu, seni bermain peran itu dapat memahamkan peran dan hubungan antara satu dan dua pihak generasi milenial ini dengan yang lain. Bagaimana yang terjadi hubungan dia dengan kepala sekolah setelah kemarin dapat bentakan sangat. Bagaimana hubungan dia dengan ibu kantin sekolah yang kemarin sempat bersih tegang karena satu mangkok soto misalkan. Kita ajak anak itu bermain peran, siapa yang jadi ibu kantin sekolah, siapa yang jadi si Reksi misalkan. Nah, cara ini bisa memotret masalah yang terkandung dalam hubungan itu. Sebenarnya duduk masalahnya seperti apa. Karena anak itu kalau sudah menceritakan sulit, maka diajak aja bermain peran. Bapak Ibu, bermain peran dapat memahamkan, memotret peran dan hubungan dalam sebuah kejadian tertentu. Anak-anak generasi milenial dapat juga kita ajak untuk menyentuh perasaannya, mengeksplorasi, mengekspresikan perasaannya dalam bermain peran. Dengan bermain peran, dengan dalam psikodrama itu dikenal bagaimana teknik pengulangan itu semakin diulang akan semakin kuat, semakin jelas, semakin nampak bagaimana perasaan si X dengan si R. Ketika si X itu sedemikian marah sama si R, kemudian kita seandainya ini jadi R, bagaimana dia mengekspresikan marahnya luar biasa di situ. Diberi kesempatan lagi untuk acting lagi, semakin marah dia. Itu versi psikodrama teknik pengulangan. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, cara ini kita dapat membaca, kita dapat mengeksplorasi, kita dapat menyimpulkan seperti apa sih perasaan anak ini terhadap temannya. Ini bisa kita lakukan. Kemudian eksplorasi bagian internal diri. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagian anak-anak dalam generasi milenial ini yakin bahwa dirinya itu terkadang tidak homogen. Arti tidak homogennya itu terkadang dia berperan di setting keluarganya. Dia anaknya Pak Suwandi, tokoh masyarakat, sehingga dia harus selalu menunjukkan performa yang santun, bisa dicontoh dan seterusnya. Suatu hari dia berkumpul dengan teman-teman sebayanya, maka dia akan bisa sedemikian ekspresif kekonyol-konyolannya.
di sekolahan dia tidak bisa bebas karena dia sosok ketua OSIS sehingga menjadi cermin dan seterusnya. Kondisi-kondisi ini sering membuat anak itu merasa harus berbeda sikap, berbeda gestur dalam satu setting yang lain. Nah, bermain peran ini bisa mengungkapkan kondisi itu. Ketika saya menjadi ini, saya gini. Ketika saya menjadi ini, saya gini. Sebenarnya nyaman di mana? Di sini, Pak. Saya paling senang di sini. Nah, hal-hal ini bisa mengungkapkan eksplorasi internal dia, betapa dia itu dalam kondisi gini. Baik. Kemudian yang keempat, eksternalisasi kepercayaan atau perasaan. Si Yuda itu sedemikian memiliki kepercayaan pada si Doni karena Yuda yakin ini sahabatnya. Segala sesuatu tidak lagi ada batasannya. Motor dipakai silakan, celana dipinjam silakan, sepatu dibawa nggak apa-apa, uang dipinjam nggak apa-apa. Cuma ternyata si Doni melakukan pengkhianatan. Dia suatu hari dia kalau bahasa sekarang menikung gitu ya. Kemudian sedemikian rupa kecewanya si Yuda pada si Doni. Akhirnya kita butuh media, kita butuh cara untuk bagaimana mengungkap, menginternalisasi seperti apa sih kecewanya si Yuda pada si Doni. Yuda, di depanmu ini namanya Erik, tapi coba seandainya ini sosok Doni, apa yang kamu katakan? Apa kamu lakukan? Wis, luar biasa. Betapa kepercayaan yang dia berikan ternyata ternodai dan seterusnya. Perasaannya terungkap karena yang di depannya ini adalah sosok Doni. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya eksperimen perilaku baru. Dalam sebuah kejadian, anak itu terkadang tidak paham dia itu melakukan kesalahannya di mana. Generasi milenial itu tidak tahu bahwa dia itu salahnya di mana. Ketika dijelaskan pun juga belum ngeh gitu kan. Maka kita ambil langkah yang biasa dilakukan dalam sosiodrama itu namanya mirroring. Mirroring itu anak itu biarkan melihat apa yang dia lakukan karena kita atau temannya memerankan. Satu contoh gini. Dia sedang bermasalah dengan temannya karena suatu hari dia mengumpat di depan temannya, padahal temannya itu sedang tidak enak hati karena dari rumah misalkan. Tapi dia nggak merasa itu salah. Saya hanya ngomong gitu aja kok. Kenapa kamu tersinggung gitu kan? Baiklah, Dina, kamu duduk. Ibu akan memerankanmu saat kamu mengumpat di depan Rizky. Saya ulang, ibu akan akan memerankan apa yang kamu lakukan di depan Rizky. Maka guru BK tadi berposisi sebagai Dina waktu mengumpat pada Rizky. Di situ maka Dina akan melihat, oh iya ya Bu ya, saya salah berarti ya. Saya kok sekejap itu mengumpat. Nah, tahu kan Din? Namanya teknik mirror. Maka akan terjadi sebuah langkah internalisasi pada diri Dina. Kemudian, iya saya salah. Kalau begitu tidak akan saya ulangi. Mana si Rizky, mana saya akan minta maaf. Tadi dijelasin nggak bisa, tapi begitu diilustrasikan gitu, diperankan ulang, rekondisikan ulang, maka baru si Dina baru merasa ya saya salah. Bapak Ibu, ini beberapa manfaat dari seni bermain peran yang bisa kita lakukan buat generasi milenial kita. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.